Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nening Nurhayati. Saya ibu dari 3 anak. Banyak ya teman-teman anaknya. Di sini saya mau sharing sama teman-teman tentang keajaiban yang saya rasakan selama ini. Dan tentunya tentang sholawat itu sendiri, saya sudah diajarkan sama kedua orang tua saya sejak dari kecil gitu ya. Dan tentunya teman-teman di sana juga yang tentunya orang muslim gitu ya, pasti sudah diajarkan dan sudah sering dengar tentang sholawat gitu ya. Tetapi di sini saya, meskipun sudah tahu tentang sholawat itu, tentang Allahumma sholli sayyidina Muhammad atau shollallahu ala Muhammad atau sholawat Naria, tetapi saya tidak tahu tentang fadilah sholawat itu sendiri. Nah, saat di sini saya tahu tentang fadilah sholawat itu setelah saya nonton channelnya Ustadz Yusuf Mansur dan Habib Nopel. Nah, setelah aku tahu tentang fadilah sholawat itu bisa mengabulkan doa, aku mulai beristiqomah sholawat. Nah, sholawat yang aku pertama kali aku dawamin itu sholawat Sallallahu ala Muhammad, itu bunyinya, itu sholawat Nabi. Nah teman-teman, di sini aku mau bercerita tentang keajaiban yang saya rasakan. Ceritanya begini ya teman-teman. Keajaiban yang saya rasakan yaitu saya itu selalu dimudahkan dalam setiap kesulitan yang dimaksud saya itu ya kesulitan tentang materi ya teman-teman. Ceritanya begini, pada suatu hari saya itu udah kehabisan uang, sedangkan gajian itu 2 hari lagi, uang saya sudah habis. Maklumlah teman-teman, saya kan tidak bekerja, saya hanya ibu rumah tangga, hanya bertanggung tangan sama suami. Saya cuma minta uang dari suami saja gitu, hanya uang suami yang pemasukan saya itu. Nah, waktu itu saya benar-benar keteter, uang udah habis, beras habis, anak jajan terus gitu ya. Jadi Allah, ini gimana, anak saya jajan besok gimana? Saya sampai bingung. Saya mau pinjam ke tetangga pun, tetangga saya juga sama, namanya juga orang pada kerja sendiri. Jadi saya tidak mau membebankan tetangga gitu ya. Nah, saya ngomonglah sama suami, Pak, uang saya itu udah habis, terus gimana ya gitu, tolong dong cariin, aku begitu ngomongnya. Tapi suami aku diam aja, dia kayak gak ngerespon. Dalam hatiku, ya udahlah, mungkin dia gak mau nyariin, dia pikir mungkin aku bohong gitu. Ketika aku ngomong aku gak punya uang, dia kira aku cuma bercanda. Ya udahlah, aku diam aja. Nah, aku cerita aku ketika aku ngomong begitu, ketika itu suamiku sedang shift 2. Nah, ceritanya suamiku kerja lah nih, nah, kan pulangnya malam. Nah, besoknya paginya dia tiba-tiba ngomong sama aku, Ma, tuh uang di atas TV. Aku bengong, uang dari mana? Nah, kamu punya uang gitu. Itu aku dapat pinjaman katanya dari teman 300.000. Masya Allah, kataku, ya Allah, aku dengan senang hati, ya Allah, alhamdulillah alamin, ya Allah, kataku, kok bisa gitu ada yang minjemin, sedangkan kan semua orang juga sedang kepepet gitu, 2 hari lagi kok kegajian gitu. Aku gini, Masya Allah, mungkin ini kan aku waktu aku cerita kayak gitu aku selawatin gitu ya, ya Allah, ini gimana ya, aku gak punya uang, ya Allah, aku, ya Allah, shollallahu alaihi Muhammad, ya Allah, ini aku gimana. Nah, begitulah teman-teman, bener-bener kuasa Allah ya. Allah itu menolong ketika kita sedang susah. Ya mungkin bagi teman-teman uang 200.000 mungkin cetek ya, tapi bagi saya uang 200.000 itu benar-benar sangat berarti, benar-benar sangat berarti, karena saya bukan dari kalangan menengah ke atas gitu ya.
Jadi uang 200.000 itu bagi saya sangat, ya Allah, bersyukur banget gitu ada orang yang mau minjemin dengan uang 200.000 itu. Jadi alhamdulillah saya bisa beli beras, bisa nyambung jajan anak-anak selama 2 hari. Karena kan setelah 2 hari suamiku gajian kan. Alhamdulillah ya Allah, kataku ini berkat sholawat yang aku baca ya Allah. Mungkin ini jawabannya. Aku pikir suamiku gak nyariin gitu. Biasanya kan dia suruh mau pinjam kayak gitu, dia paling nggak mau, paling anti gitu. Mending kita makan seadanya daripada harus pinjam. Mungkin waktu itu dia nggak tahu tuh ada hidayah diketuk sama Allah. Nah mungkin itu juga kan, kalau orang yang pinjam itu kalau nggak seizin Allah nggak mungkin minjemin kepada saya. Nah ada lagi teman-teman, selain itu saya itu kan anak saya sekolah MI ya, ini sederajat sama SD. Anakku kan sekolahnya kalau pagi kadang aku anterin, kadang aku enggak juga sih, kadang sama bapaknya bareng sekalian berangkat kerja. Nah kalau pulangnya kan aku gak bisa jemput, gak bisa jemput dia, soalnya kan aku punya anak baby. Anakku kan 3, yang 2 udah sekolah SD, satu SD, yang satu PAUD. Nah yang ketiga kan aku baru umur 5 bulan, jadi aku belum bisa bawa motor, bawa anak bayi gitu ya. Aku orangnya juga aku lemah gitu, gak bisa nahan, bisa bawa motor sebelah aku gak bisa gitu. Nah kadang aku telat jemput, kadang dia juga kan kalau aku kasih uang jajan kadang habis gitu, kan otomatis tuh ongkos itu gak ada habis. Nah ceritanya begini teman-teman, kata dia kata dia itu ya, aku tanya sama dia kan pulang sekolah, kamu pulang sekolah jalan kaki atau gimana gitu? Naik angkot mah. Emang uang jajan kamu masih sisa? Enggak mak, uang jajan aku itu udah habis. Terus kamu dari mana uang jajannya? Katanya dikasih bu guru mak. Lah kok bisa? Iya mak, kata bu guru tadi kan ceritanya aku itu mau jalan kaki, kata bu guru gak boleh, naik angkot aja bareng sama teman-temannya. Terus aku dikasih deh mak uang buat ongkos. Insya Allah ya Allah, benar-benar sebuah keajaiban bagi saya itu. Dan banyak-banyak lagi teman-teman, maksudnya itu tentang rezeki itu ada aja ngalir gitu, kayaknya nggak berhenti-berhenti, Masya Allah. Nah oleh karena itu teman-teman, saya mengajak teman-teman di sini untuk istiqomahkan sholawat. Mari kita bersolawat. Saya di sini hanya sharing pengalaman dengan teman-teman apa yang saya rasakan, dan saya juga teman-teman di luar sana yang punya kesulitan, perbanyaklah sholawat, karena sholawat itu jalan buat kita untuk keluar dari kesulitan itu, insya Allah. Nah teman-teman, karena satu kali kita membaca sholawat maka dibalas dengan 10 kebaikan dan pengampunan dosa. Sebenarnya doa-doa kita itu terhalang karena dosa-dosa kita. Nah dengan sholawat ini kita berharap dosa-dosa kita terhapus. Dosa-dosa kita terhapus, sehingga setelah dosa kita terhapus maka doa kita akan terkabul. Nah, teman-teman, hanya itu yang bisa saya sharing, dan insya Allah lain kali kita bisa sharing kembali. Dan di sini saya mohon maaf bila perkataan saya atau kata-kata saya ada yang salah. Jika di sini saya bukan menggurui, bukan sok pintar, saya orang orang biasa, saya orang tidak mengerti apa-apa. Saya hanya ingin belajar, saya ingin belajar bersama-sama dengan teman-teman. Saya hanya ingin berbagi saja teman-teman. Jadi saya mohon maaf jika ada kata-kata salah. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.